yang dirasakan seorang Mas Aji ini di daerah Sumur Jalatunda, ada sosok apa yang gitu, energi apa yang bisa dirasakan? Kalau di sana identik dengan siluman ular. Siluman ular. Siluman ular tuh wujudnya bisa digambarin nggak? Maksudnya digambarkan seperti apa gitu? Naga-naga itu yang melingkari sumur itu. Oh, ada naga di sana. Ya maksudnya ular itu bentuknya seperti naga dan melingkari sumur itu ya? Di dalam sumurnya maksudnya? Di air, di sekeliling sumur. Oh, di sekeliling sumur berarti ada ular yang melingkar gitu. Caranya buat menjaga gitu ya. Gila yang sih. penjaga itu. Lu tahu Sumur Jalatunda kan? Dan besarnya seperti apa kan? Ada ular melingkar. Gila. Ini real loh. Tapi Dari sudut pandang Mas Aji sendiri di sini tuh ada suatu sosok itu ada apa nggak di studio kita ini? atau ngikutin gitu atau ngapain karena Kalau bakal panas nih. sosok dalam arti jin itu ada. Di sini ada. Di sini ada. Kira-kira bisa digambarin nggak nih yang seperti apa gitu? Ada sosok seperti orang tua. Orang tua. Ya, orang tua. Kalau dulu di atas sini kan ada pohon bambu. Wah, benar. Ya, pohon bambu itu ada kayak seperti sosok pocong. Di atas pohon bambu di atas rumah ini loh. Ya, Ada sosok pocong. ya, Di studio ini ada sosok orang tua. ya. Itu maksudnya baik atau Damai-damai aja jadi. Responnya ya damai-damai aja. Adem. Tapi ada segi nilai plusnya, seolah-olah kalau teman-teman itu mengajak wisata malam Wisata untuk malam. membuktikan hal-hal yang seperti itu. katanya. Iya. Bukan untuk bermaksud maaf ya, bukan maksudnya untuk menurunkan apa ya namanya, menurunkan Menantang derajat ataupun menantang dari Bukan. hal-hal itu, bukan ya, untuk Itu tujuannya hanya untuk semua teman-teman itu biar merasakan hal gaib, akhirnya percaya dan bisa memperbaiki diri. ya, Tujuan dengan utamanya hal percaya itu kan kita bisa mendekatkan diri dengan yang Maha Kuasa. iya. Jadi Setuju sih. tujuannya melakukan hal seperti itu bukan untuk menantang ataupun apa ya, cuman untuk Pembuktian. pembuktian dan kasih tahu teman-teman sama orang-orang juga loh, hal ini tuh ada gitu loh, dan itu bisa membuat memotivasi diri kita untuk menjadi lebih baik dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, karena Tuhan menciptakan makhluk itu nggak cuma manusia doang gitu loh, ada dari yang barang ataupun benda yang nggak terlihat juga gitu. Ibaratnya orang bisa tidak percaya dengan diri sendiri, tapi malah percaya dengan hal gaib. Lalu bagaimana kita akan percaya dengan Tuhan? Iya kan? Masuk. Nah gini, kita mungkin bisa ke sana ya. Kau penasaran nih, maksudnya tempat-tempat dari pesangkan itu kan mitosnya banyak banget, dan energi yang biasa dirasakan pun yang disampaikan dari teman-teman Mas Aji dan Mas Aji yang sendiri pun bilang energinya benar-benar besar kan. Kita bisa nggak nih jalan-jalan ke sana gitu? Oh, bisa. Bisa anterin ke sana gitu. Maksudnya Bisa. kalau kita berdua ke sana kan kita nggak tahu apa-apa Iya. ya. Maksudnya kita belum belajar seperti itu. Kita hanya tahu dari cerita-cerita orang, dan Kalau ada apa-apa kan juga tolong doang ya. mau ada Mas Aji di sini kita. Yo, halo guys, welcome back to my channel ini Hidrasan segini ya guys ya. Kali ini gua mengundang dari sedulur kita, dari sobat channel spiritual namanya Wesi Aji. Dan kita mengundang dua personil dari Wesi Aji, mungkin ownernya juga. Namanya dari Indonesia siapa Mas? Gus Widodo sama Aji. Ini Gus Widodo sama Aji. Sehat Bang? Alhamdulillah. Dengar nih apa namanya, buka channel YouTube udah lama gitu untuk melakukan proses spiritual gitu. Ya, pertama awal itu dari coba-mencoba sampai akhirnya ada inisiatif, wah ini buka YouTube. Dari sampai sekarang sekitar berjalan 3 tahunan. 3 tahun. 3 tahun. Untuk kalian nih yang mau tahu proses spiritual yang mereka alami, yang mereka jalani ketika menjalankan ataupun membuat suatu konten, kalian bisa cek di channel YouTube Wesi Aji. Wesi Aji, WESI AJI. Oke.
kita mau mengulik tentang bagaimana dari tim Mercy Aji ini bisa namanya apa ya, bisa mempunyai ataupun memahami tentang spiritual, prosesnya gimana tuh, dan pengalaman apa aja yang mereka alami, dan tempat-tempat apa juga yang pernah mungkin sampai sekarang masih katakanlah angker gitu ya. Kita bakal mengulik tentang hal itu. Dari pertanyaan pertama dulu nih Bang, Oke, siap. gimana nih dari antara Mas siapa tadi, Widodo Ya. Widodo sama Mas Aji ini bisa memahami tentang hal spiritual itu gimana dulunya gitu? Awal mulanya gini Mas, setelah saya itu dari paman saya, ya dari paman saya itu, dia itu pernah berjalan sama saya. Kok paman kok bisa lihat seperti hantu, penampakan apa, penampakan ya pokoknya penampakan. Terus saya itu penasaran, saya bilang, man bagaimana cara belajar seperti itu? Wah, kowe kudu nganu lah Mas, kudu di apanya itu istilahnya prihatin. Kowe kudu prihatin dhisik, nek ora gelem prihatin yo ora bakal bisa. Nah, dari itu saya prihatin itu ya seperti puasa, terus berzikir, mengalami dalam berzikir itu ya banyak godaan-godaan seperti itu. Dan alhasil dari pembelajaran seperti itu saya praktekkan. Saya praktek dari makom terus di makom itu katanya ada sesuatu, ada angker itu gitu kan. Saya masuk. Nah, apa yang pernah diajari sama paman saya itu saya mencoba, saya coba, ternyata belum bisa, karena kemungkinan ada yang salah atau gimana, kurang yakin atau kurang fokus. Setelah itu saya belajar lagi Mas, sampai saya itu belajar dari mulai kelas 6 SD. 6 SD. Kelas 6 SD. 6 SD itu saya sudah belajar seperti itu. Kata paman, kowe iki bakat gitu kan. Kamu itu bakat gitu ya melakukan hal itu gitu ya. Bisa bakat seperti itu. Terus dalam waktu prihatinnya ya kayaknya kuat ya gitulah. Saya prihatin selama 41 hari di makam Mas, sendiri. Prihatin 41 hari di makam sendiri. Tanpa ada yang menemani, itu saya lakukan. Yang terakhir ya katanya mau lolos atau enggaknya itu terakhir Mas, terakhir itu jam 12 ada suara yang melegar, terus ada hujan, ada petir, itu cuman di situ, di lokasi di area makom itu. Terus paman saya itu pagi-pagi datang, wes saiki gari liyane. Lah dalam waktu itu saya bertanya, gari liyan itu apa? Nah seperti itu saya ibaratnya itu mikir, gari liyan ini apakah ada orang lain selain saya atau gimana? Saya nyamperin lagi ke paman saya, maksudnya apa man kok gari liyane? Pindah, dalam arti itu pindah Ilmu yang lain gitu nah maksudnya. pindah yang lain. Oh, iya. Seperti itu. Bentar nih, saya mau tanya ini. Katakan tadi 41 hari untuk melakukan prihatin itu. Selama 41 hari itu kegiatannya ngapain gitu maksudnya? Ya seperti kalau zaman dulu itu istilahnya itu apa ya, semedi Pak. Semedi. Semedi. Tapi semedinya itu bukan minta sama yang di makom Oh, iya. atau minta sama siapa, itu hanya satu, jalan itu satu. Nah tujuannya buat apa? Tujuannya istilahnya tujuan saya itu intinya pertama, biar ada orang yang ibaratnya itu cerita tentang hal gaib, saya bisa penasaran. wah katanya di sini ada, kalau nggak bisa dinampakkan, kalau nggak bisa masuk kan penasaran. Nah bagaimana saya bisa masuk ke wilayah seperti itu, yang gaib itu gimana? Dulu saya ibaratnya itu cara bahasa Jawa itu kocur, tapi alhamdulillah sampai sekarang ke tempat-tempat seperti itu ya harus ada pamitan, itu pun ada caranya. Ada tata caranya Nah, juga. tata caranya. Nanti kita kasih tahu tata caranya dari penjelasan jenengan ini. Siap. Dan ini yang namanya katakanlah kita orang indigo ya, maksudnya indigo kan dari ada yang benar-benar dari bawaan lahir, sama ada yang dari kita prihatin itu berarti ya. Nah dari proses yang
Mas Widodo alami kan berarti dari jalan prihatin dulu. Nah, sedangkan kalau dari jalan lahir gitu, sebenarnya emang dari kecil harus tetap prihatin dulu atau emang tahu-tahu lahir langsung bisa gitu? Apa gimana sih? Itu versinya, mungkin versi dari saya ya. Versinya itu ada dua. Yang pertama itu memang dari prihatin, yang kedua itu dari bawaan lahir. Bawaan lahir pun kemungkinan ada dari neneknya atau bapaknya, itu dia sering mendalami seperti itu, jadi keturunan. Nah, dari keturunan itu tetap harus kita walau misal nih saya punya darah keturunan dari mungkin indigo. Dari dulu orang tua atau kakek saya indigo gitu. Nah, dari keturunan itu kalau saya punya keturunan seperti itu, misal saya tetap harus prihatin atau udah langsung bisa gitu aja? Itu kemungkinan ya bisa dari langsung, karena apa? Kita masuk ke dalam pergaiban itu pertama itu fokus, Mas. Walaupun indigo pun kalau nggak fokus tetap nggak bisa. Tetap ada langkah juga walaupun indigo gitu ya. Iya. Ibaratnya kita mau masuk ke rumah kan salam gimana gitu kan. Nah, apalagi kalau masuknya itu ke alam gaib itu lebih seram, Mas. Nah, sedangkan Mas Aji sendiri nih, prosesnya mengalami hal seperti itu apakah sama ataupun ada cara sendiri gitu untuk mendalami hal seperti itu? Yang nggak bahasa Jawa ya. Iya. Karena ini ada pembelajaran. Ada pembelajaran. Tetap ada proses pembelajarannya juga ya. Enggak instan. Prihatin. Jadi nih buat kalian yang penasaran nih tentang hal-hal spiritual, semua itu butuh proses juga ya kan. Enggak langsung tiba-tiba lihat setan dulu, lihat apa tuh enggak. Nah, ini saya penasaran. Kita buat edukasi penontonnya. Kadang juga di channel YouTube kan banyak nih yang bikin konten seperti itu, dan menurut saya juga banyak yang kurang mengedukasi gitu loh. Nah, dari channel Wesi Aji sendiri, maksud dan tujuan untuk membuat konten seperti itu tentang spiritual segala macam itu untuk apa? Edukasinya sisi positifnya, segi edukasinya itu tujuannya untuk gimana? Tujuannya ngajak ibaratnya ngecek kanca-kanca ben yaro, pertama ke yaro. Mungkur pertama ngecek ben iling ngemben nek mati. Nah, akhir-akhirnya menjerumus nambah sing kon pergaiban gue. Dodine yang YouTube ini. Berarti gini apa? Pertama untuk membuat edukasi kalau dari saya dan Mas Aji itu awalnya ya, awal mula kita terjun ke pembuatan channel Wesi Aji itu awalnya dari kita ziarah ke makom ulama. Dari makom ulama sama teman-teman, terus di situ ada perundingan musyawarah. Sekarang kan zamannya sudah zaman now katanya. Gimana kalau buat channel YouTube? Tujuannya satu, biar yang melihat itu bahwa apa, gaib itu ada. Gaib itu nyata. Barang gaib itu ada, seperti ya istilahnya itu ibaratnya itu apa ya, jin, setan, bahkan sampai siluman pun ada. Di dunia ini kan ada. Karena apa? Sang pencipta itu kan menciptakan ada dua. Nah, dua itu saling berpasangan. Ada siang, ada malam. Ada perempuan pasti ada laki-laki. Seperti itu. Walau di gaib pun seperti itu. Ada jin, ada setan. Setan ya jin, tapi itu beda. Itu definisi yang berbeda. Definisi yang berbeda. Kalau kita mau tahu ya, gue penasaran serius. Kalau setan itu apa, jin itu apa? Kalau setan itu kan kata sifat. Setan kata sifat. Setan itu kata dari sifat. Kalau jin memang makhluk dari Sang Pencipta. Kalau setan kata jin pun sifat, iya ada dua, ada jin Islam dan jin kafir. Jin Islam dan jin kafir. Bedanya apa lagi jin Islam itu gimana? Kalau jin Islam itu kebanyakan dia itu mencontohkan kepada manusia, kalau bisa melihat dari gaibnya ya, dia itu setiap harinya itu selalu baca sholawat, baca Al-Quran. Bahkan ada yang kemungkinan gini, kita ke tempat musola atau apa ya, tidur di situ, kadang ada yang diganggu, malamnya diganggu atau gimana, itu padahal itu
jin itu mau menyuruh kita untuk Oh iya. ya sholat atau gimana gitu, seperti itu. Tapi kalau jin yang kafir itu justru mengganggu yang kemungkinan dari otak kita itu ya seperti itulah, sifat itu setan itu. Berarti katakanlah nafsu ibaratnya. Gampangnya berarti kalau jin Islam itu yang lebih ke baiknya, Nah, jin kafir itu jahatnya itu ya, mengganggu ya. Ya, seperti itu. Saya mau nanya nih, kan misal katanya ada jin kafir dan jin Islam. Dulu pernah teman saya tuh kesurupan, terus dibacain doa sama seseorang, malah yang kesurupan itu tuh seolah-olah ngejek. Ini loh yang bacain doa. Kamu tuh doanya belum ada apa-apanya sama doa saya gitu. Kalau itu sebenarnya itu nyata nggak sih Mas? Nyata Mas. Saya pernah ke tempat teman saya. Dia tuh sering kesurupan Mas. Saya bacain Al-Qur'an, dia bisa. Wah, itu saya bisa. Setannya itu yang menyuruh Ya, itu jin bisa itu gitu. bahasa itu jin. Itu jin. Wah, saya bisa. Wis tokno. Udah dikeluarin. Tokno wacana sing duwe. Pusakane sampean tokno kabeh. Bacaan sholawat baca apa dia bisa semua. Ada ya jin Kenapa? itu. Ada. Itu jin kafir bahkan melebihi dari jin Islam. Nah ini Mungkin dari versinya Mas Haji, mungkin yang lebih tahu, lebih detail, dan dia kan kemungkinannya sudah ibaratnya dari sisi lain itu gimana ya? Yang saya ketahui itu melebihi dari saya, itulah ya, pengalamannya itu melebihi dari saya. Pengalaman lebih dari saya. Karena apa, saya itu mencari sosok dia itu sudah lama Mas. Wah, pokoknya mencari dari Mas Widodo ini mencari sosok Mas Aji ini untuk melakukan kegiatan spiritual itu atau sekedar mencari bertukar pengalaman? Enggak. Dulu maksudnya untuk apa gimana? Saya itu pernah ibaratnya itu prihatin. Itu pengalaman saya pribadi. Wah, iki ono bocah sing bisa nuntun. Ini ada orang yang bisa menuntun. Nah, siapa? Saat terus dalam tidur pun saya ingat siapa. Akhirnya kan saya melakukan istilahnya di ritual. Ada yang menunjukkan di sana. Terus kan saya tahu orang itu tapi nggak pernah kelihatan. Oh, iya. Ada teman saya lihat, kamu kena ke tempat sini atas cari namanya Aji. Terus saya ke sana. Nah, itu bertemu di Desa Maron Mas. Desa Maron. Bertemu pertama kali itu sepertinya udah saling kenal, padahal baru sekali itu. Berarti ibaratnya pas jenengan itu prihatin, seolah-olah ada gambarannya Mas Aji gitu, dan pas ketemu serasa udah sering ketemu, padahal baru satu kali ketemu. Bahkan dia bilang, aku yang kamu tunggu. Seperti itulah. Saya yang kamu, wah berarti iki nang impen yo padha bae gitu. Ini diimpian sama aja. Iya. Akhirnya tukar pendapat sampai alhamdulillah sampai sekarang kolaborasi seperti ya itu buat si Aji itu. Lah yang paling apa ya? Paling mendalam yang mengetahui itu Mas Aji. Jadi tapi ini maaf ya Mas ya, ini saya ada keperluan. Jadi sedetail-detailnya itu sama Mas Aji. Oh, ada keperluan. Nah, ada keperluan, maaf sekali ya. Saya itu ada tadi sore ada undangan suruh ke tempat teman saya. Mungkin ya seperti ya katanya sih ada orang yang membutuhkan lah. Nah, saya sebisa mungkin saya harus datang ke sana. Iya. Jadi maaf sekali maaf sekali ya. Terima kasih sudah mau datang ke sini. Selanjutnya saya pasrahkan sama Mas Aji yang lebih tahu, yang lebih siap. Yang mengetahui tentang semua itulah yang mau Mas makasih tanyakan. banget udah datang dan Oke, maaf banget mengganggu waktunya ya. Enggak apa-apa, siap. Terima kasih Mas. Ya. Enggak. Oke, jadi barusan kita udah mengetahui ya dari tujuan dan proses bisanya memahami dari personil tim YouTube channel Wusi Aji, dan tujuan YouTube tersebut juga kita udah mengetahui untuk mengedukasi para penonton kalau dari hal gaib itu ada.
dan Jadi, nggak gampang buat melakukan dan itu, nggak harus gampang ada untuk pembelajaran yang lebih. Untuk memahami pun ada proses namanya prihatin. Jadi nggak segampang itu kalau mau mengetahui tentang proses spiritual. Nah, sekarang nih, Mas Haji, aku mau tanya nih, yang bikin gue penasaran serius, karena channel-channel YouTube di luar sana banyak banget yang bikin nih bro, lihat nggak? Kayak misalnya ada setan-setan terus dikejar-kejar gitu. Bener nggak sih kalau namanya hantu itu atau katakanlah jin tadi ya, bisa terlihat di kamera tuh bener nggak sih? Nah, gue ada dua versi. Dua versi. Dua versi. Yang pertama besan, sing ping pindone editan. Wis pertama besan, pertama beruntung, kepindun, keduane editan. Tapi gak editan kapan nyata terus nyata kah? Ya sah-sah wae. Mau Iya sih, editan apa enggak tetap nganu ya. Karena tujuannya juga kan hiburan. Hiburan ya, Iya, betul. hiburan bener. Cuman kalau untuk edukasi kan harus real ya, karena namanya edukasi harus nyata ya. Kalau tujuan untuk hiburan mah nggak masalah ya. Nah, jadi nggak logis sih kalau misalnya menurut gua nih ada bikin channel YouTube terus namanya hantu ada dipukul pakai galon kan, tolol. Karena Terus ada kayak kuntilanak juga dikasih petasan itu tau nggak? dikasih pilok. Nah kan nggak logis kan? Karena kalau mau melihat seperti itu ya emang butuh proses yang sangat lama. Maksudnya tidak kita datang ke lokasi langsung kita bisa lihat tuh enggak, maksudnya ada proses tersendiri gitu loh. Berarti kan pada dasarnya yang namanya jin itu hakikatnya nggak kelihatan. Iya sih. Tapi bener nggak? Berarti kan kalau dari yang segi edukasi kan itu harus real kan? Berarti kan bener kalau setan tuh hantu jin tadi itu kan berarti bisa terlihat secara kamera, berarti bener kalau itu. Kalau dari yang bukan hiburan loh, kita bahasnya kayak orang yang real. Berarti sebenarnya bisa ya? Bisa tapi tergantung keberuntungan juga nih kayak. Keberuntungan juga bener. Nah, jadi kita udah tahu nih kalau namanya jin itu bisa, dan keberuntungan juga untuk masuk ke tetap kamera. Nggak setiap saat juga bisa setiap kamera terus dipukul pakai galon ya. Hati-hati untuk menilai. Kalau untuk hiburan sih masalah. Nah, lanjutnya nih, dari sekian banyaknya konten di YouTube si Aji, pengalaman apa aja sih saat melakukannya, entah itu mau membuat konten ataupun mau sekedar jalan-jalan ataupun untuk mau tahu aja tempat-tempat tersebut, atau pengalaman apa sih yang pernah dirasain gitu loh, yang paling, entah itu paling serem ataupun paling apa gitu, pengalamannya seperti apa? Kalau bicara soal pengalaman, wah banyak ya. Dan yang paling ini maksudnya yang hal hebat apa sih yang paling berkesan banget paling gitu loh, berkesan sampai sekarang yang gitu. paling berkesan itu semenjak perjalanan ini banyak teman-teman yang rajin ibadah karena efeknya rajin ibadah karena ya itu dari kulinane wong turut makom dongan-dongan akhirnya ke bawah. Itu sisi emang ada sisi positifnya ya. Tapi untuk pengalamannya sendiri nih, misal ketemu katakanlah jin tadi, ketemu hantu ataupun dapat sesuatu gitu, dari pengalaman tersebut emang pernah dirasain atau gimana, dan dapat juga atau gimana? Nah, pengalaman gue sering jelas sering sih. Setiap lokasi beda pengalaman. Iya, emang kalau beda lokasi beda pengalaman, beda cerita juga ya. Tapi enggak walaupun dari tim si Aji pernah lihat sosok tersebut, enggak sampai dipukul-pukul juga kan? Maksudnya kan enggak logis gitu loh kalau dipikir. Paling lihat ya udah lihat gitu, tetap kamera ya udah tertangkap gitu ya. Karena yang namanya jin kalau bisa tertangkap kamera aja udah puas. Karena sebuah keberuntungan. Dan misal apa? Kalau kita kan ke tempat lokasi ini, misalnya kita mau jalan-jalan ke sana atau kita mau ambil barang ataupun apa di sana, itu kita tinggal ngambil atau ada prosesnya tersendiri sih? Biasanya ada upacara tersendiri. Oh, ada upacara. Ada ritualnya sendiri. Dan misal kita udah selesai ritual nih, kita mau ambil barang, itu ada perjanjian nggak sama yang di dunia gaib itu? Itu ada dua versi ya. Versi yang pertama itu ada perjanjian.
versi kedua negosiasi. nemu. Oh, nemu. Perjanjian sama nemu. Kalau yang perjanjian tuh gimana? Kalau yang perjanjian kan biasanya orang-orang yang membutuhkan dalam tanda kutip untuk hal tertentu. Ya. Kalau yang nemu berarti Kalau yang nemu kan ibaratnya di mana ada lokasi yang terindikasi ada barang, insya Allah bisa diusahakan. Karena kalau misal dengar sih saya nggak tahu ya, maksudnya dengar misal barang itu cocok sama kita akan datang sendiri ya. Itu benar. Iya benar. Itu benar. Tapi kan ada prosesnya tersendiri, ada alur ceritanya. Tetap ada prosesnya juga ya, tidak semudah yang kita, maksudnya yang orang-orang awam bayangkan, di sana barang kita bisa ambil, itu enggak ya. Tetap ada prosesnya. Nah, dari proses entah itu pembuatan konten lagi ya, apapun jalan-jalan gitu, tempat-tempat mana sih yang mungkin ya sering dikunjungi ataupun udah dikunjungi, itu tempat-tempat mana? Kalau tempat untuk wilayah Wonosobo itu udah kejajah semua. Udah kejajah Wonosobo udah kejajah semua. Anjir. Kira-kira nih dari semua tempat di Wonosobo ada nggak nih kayak misal sesuatu yang katakanlah energinya besar dan dari tim si Aji juga mungkin ya kalau bisa menangani mungkin bisa ya, cuman terasa kewalahan gitu, kewalahan. Kalau yang kewalahan itu waktu di Dieng di daerah Sumur Jolotundau. Di Dieng di Sumur Jolotundau. Itu ceritanya gimana tuh? Menarik nih kan. Kalau dari segi cerita kurang paham, tapi kalau dari segi energi itu memang sangat luar biasa. Dan yang dirasakan seorang Mas Aji ini di daerah Sumur Jolotundau, ada sosok apa yang gitu, energi apa yang bisa dirasakan? Kalau di sana identik dengan siluman ular. Siluman ular. Siluman ular tuh wujudnya bisa digambarin nggak? Maksudnya digambarkan seperti apa gitu? Naga-naga itu yang melingkari sumur itu. Oh, ada naga di sana. Ya maksudnya ular itu bentuknya seperti naga dan melingkari sumur itu ya? Di dalam sumurnya maksudnya? Di air, di sekeliling sumur. Oh, di sekeliling sumur berarti ada ular yang melingkar gitu. Caranya buat menjaga gitu ya. Gila sih. Penjaga itu. Lu tahu Sumur Jolotundau kan? Dan besarnya seperti apa kan, ada ular melingkar. Gila. Ini real loh. Tapi misal kita orang awam mikir emang nggak logis. Tapi kalau orang yang paham dengan spiritual seperti itu, ya pasti tahu. Ya makanya yang namanya ya kan? yang namanya spiritual itu nggak bisa dijelaskan dengan logika gitu loh. Memang. Jadi uniknya itu sih menurut gua. Dan kalau di sekitar sini ada nggak Mas? Maksudnya yang tempat-tempat paling energinya tuh paling kuat di tempat-tempat di Kecamatan Garung atau sekitarnya? Kalau khususnya di Kecamatan Garung itu di daerah sini Mas, PLTA. Oh, PLTA. Nama tempatnya? Pesanggerahan. Oh, Pesanggerahan. Ya saya dengar cerita di situ, tapi saya tuh tidak tahu mitosnya apa sih di situ mitosnya. Kalau Pesanggerahan itu kan ada sebuah makam, itu namanya Adam Sulaiman. Oh, makam Adam Sulaiman. Itu sosok Adam Sulaiman itu dulunya tuh sebagai apa? Kalau dulunya itu sebagai penyiar agama. Oh, penyiar agama. Tokoh agama ya. Iya, dulu saya sering lihat ini ada orang masuk situ mujahatan di situ ternyata di situ ada makam. Dan katanya nih dengar nih di sana tuh selain energi yang besar karena sebuah ada histori juga, maksudnya histori itu yang menyebabkan adanya energi yang besar itu katanya ceritanya dulu kan ada beteng tuh. Ya. Emang bener di sana beteng dulu untuk bekas ya entah itu bekasnya kapan ataupun khususnya di Kecamatan Garung itu kan emang dari zaman dulunya itu memang sudah sakti dari zaman sononya. Dari Rakai Garung sampai sekarang pun masih terasa energinya. Berarti udah emang dari dulu itu udah energinya udah ada ya sampai sekarang pun masih terasa energinya. Dan kita masih mengulik seputar itu ya, tempat-tempat yang barusan dikatakan namanya
pesanggrahan dan saya pun masih penasaran, maksudnya saya orang sini cuman nggak tahu apa-apa tentang pesanggrahan itu loh, maksudnya penasaran juga gitu. Cuma tahu sekedar cerita cerita dan doang. belum tahu kebenarannya itu seperti apa, makanya kita tanya-tanya ke Mas Aji ini mitosnya seperti apa dan kita ingin tahu kebenarannya gitu. Kalau dari dulu kan yang namanya tempat disampaikan tadi kan yang bikin dari tim si Aji ini kewalahan kan di Sumur Jalatunda karena ada sosok ular yang melingkari sumur dan sumurnya itu besar banget, berarti otomatis ularnya juga besar banget, gila. Dan ini real. Dan sekarang ada lagi di wilayah sekitar sini namanya Sanggrahan dan mempunyai energi yang cukup besar. Nah sekarang gua mau tanya nih, energi seperti apa ataupun sosok seperti apa ular lagi atau apa kan saya nggak tahu. Saya mau menjelaskan dari Mas Aji ini, ada sosok apa yang di sana yang bikin katakanlah energinya kuat atau apa ya paling kuat gitulah, rajanya itu mungkin apa tuh di sana? Hakikatnya kan makhluk yang paling kuat hanya bukan setuju. Selain makhluk Allah kan hanya Gusti Allah. Iya, paling kuat. Ya, kalau di daerah Sumur Jalatunda itu kan identik dengan siluman. Siluman. Ya. Jadi kalau siluman itu udah tingkatnya level atas. Berarti lebih atas lagi dari jin atau Lebih atas dari jin. Ya. Dan kalau di pesanggrahan sendiri, Kalau di pesanggrahan itu sebenarnya itu gini, Mas. Kalau di pesanggrahan itu yang namanya jin itu banyak. Di setiap lokasi pun banyak ada jin itu. Berarti yang menyebabkan banyaknya besarnya energi itu karena di situ tempat perkumpulannya itu. Dan saking banyaknya Dan sumber utama yang membuat energi itu besar itu dari omongan orang. Oh iya sih. Dari cerita masyarakat, cerita warga setempat, akhirnya menimbulkan sugesti, menimbulkan sebuah gelombang energi yang akhirnya yang namanya jin itu sangat mudah untuk mencuci otak manusia. Oh iya sih. Iya, benar-benar setuju. Dan gini ya, misalnya kita nih kayak channel Wesi Aji ini kan datang ke suatu tempat dan katanya yang nungguin di sana tuh udah tahu kalau Mas Aji dan kawan-kawanku tuh mau datang ke sana itu udah tahu. Itu benar apa enggak, Mas? Kalau itu ada sebagian benar, ada sebagian itu ya gimana ya, spontanitas lah. Spontanitas. Dan dari Wesi channel Aji sendiri mau tanya nih, emang tanyanya telat sih, maksudnya gua baru ingat juga kita belum tanya udah pernah ke sana dan apa yang dirasakan gitu maksudnya. Jadi dari channel Wesi Aji dalam membuat konten ataupun jalan-jalan tadi yang merasakan hal spiritual gitu, pernahkah ke pesanggrahan tersebut sama teman-teman gitu mungkin? Oh, kalau di pesanggrahan sudah pernah kan? Pernah ya? Pernah. Dan yang dirasakan apa di sana waktu sampai sana gitu? Kalau yang dirasakan itu biasanya tergantung niat kita. Kalau niat kita bagus insya Allah damai-damai. Tapi kalau niat kita ada sesuatu niat yang kurang pas, biasanya akan merasakan kurang nyaman. Kurang nyaman tuh dalam artian digoda atau gimana? Biasanya benturan energi dengan yang ada di sana. Ada benturan energi gitu. Ya akhirnya kita merasa nggak tenang atau nggak enak. Dan kayak orang emosi ya intinya. Ya ibaratnya seperti magnet, ada min ada plusnya ya. Jadi saling benturan kalau digabung. Kalau dari pengalaman Wesi Aji sendiri waktu ke sana itu damai-damai aja kah atau ada benturan energi tuh di sana tuh? Saya setiap ke lokasi tujuannya hanya satu. Setiap lokasi yang ada makomnya itu kirim doa. Ziarah ya. Ya. Kirim doa. Jadi damai-damai aja jadi. Responnya ya damai-damai aja. Tapi ada segi nilai plusnya, seolah-olah kalau teman-teman itu mengajak wisata malam untuk membuktikan hal-hal yang seperti itu katanya. Iya. Bukan untuk bermaksud maaf ya, bukan maksudnya untuk menurunkan apa ya namanya, menurunkan derajat ataupun menantang dari hal-hal itu, bukan ya, untuk itu tujuannya hanya untuk semua teman-teman itu biar merasakan hal gaib, akhirnya percaya dan bisa memperbaiki diri. Ya. Tujuan utamanya dengan hal percaya itu kan kita bisa
mendekatkan diri dengan Ya, yang maha kuasa. iya. Jadi Setuju sih. tujuannya melakukan hal seperti itu bukan untuk menantang ataupun apa ya, cuman Pembuktian. untuk pembuktian dan kasih tahu teman-teman sama orang-orang juga loh, hal ini tuh ada gitu loh, dan itu bisa membuat memotivasi diri kita untuk menjadi lebih baik dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Karena Tuhan menciptakan makhluk itu nggak cuma manusia doang gitu loh, ada dari yang barang ataupun benda yang nggak terlihat juga gitu. Ibaratnya orang bisa tidak percaya dengan diri sendiri, tapi malah percaya dengan hal gaib. Lalu bagaimana kita akan percaya dengan Tuhan? Iya kan? Masuk. Nah gini, kita mungkin bisa ke sana ya. Kau penasaran nih, maksudnya tempat-tempat dari pesanggrahan itu kan mitosnya banyak banget, dan energi yang biasa dirasakan pun yang disampaikan dari teman-teman Mas Aji dan Mas Aji yang sendiri pun bilang energinya benar-benar besar kan. Kita bisa nggak nih jalan-jalan ke sana gitu? Oh, bisa. Bisa anterin ke sana gitu. Maksudnya Bisa. kalau kita berdua ke sana kan kita nggak tahu apa-apa Iya. ya. Maksudnya kita belum belajar seperti itu. Kita hanya tahu dari cerita-cerita orang, dan Kalau ada apa-apa kan juga tolong doang aja. mau ada Mas Aji di sini, kita pengen membuktikan gitu loh. Maksudnya energinya kita bisa merasakan atau tidak. Maksudnya yang namanya orang awam kan paling bisa merasakan cuma merinding atau merasakan hal apa gitu. Nah, Nah, sambil dijelaskan juga nanti di sana ada apa di gitu sana ya. ada apa gitu. Kira-kira bisa nggak nih? Insya Allah bisa. Khas. Bisa ya? Bisa. Mungkin dari channel Indra Sans ini konten selanjutnya kita bakal explore nih pesanggrahan tersebut yang sudah disampaikan, dan yang katanya nih dari orang Garung mungkin percaya semua kecamatan Garung kalau di sana energinya besar, entah itu karena sugesti orang-orang ataupun entah itu karena bener-bener tempat perkumpulan seperti itu. Nanti kita bakal cari tahu di sana dan bakal dijelasin sama tim yang dari tim Musi Aji dan tim gua juga yang nanti yang memahami tentang hal seperti itu. Ini bakal dijelasin di sana. Bukannya maksud apa-apa ya guys, Iya. karena di sini juga penasaran. Di sini orang Garung tapi tidak tahu kalau pesanggrahan katanya tuh ya kita dengar hanya dari mulut ke mulut gitu loh, tidak tahu nyatanya gimana gitu. Makanya kita pengen ke sana. Berarti dari jalan-jalan dari explore tadi ke tempat seperti itu kadang menemukan itu ya, apa namanya? Barang ya. Ya. Dari barang tersebut kan udah tadi dijelasin lebih ke kita minta izin dulu, nggak asal ambil, ada tata caranya ya, dan minta izin itu dilakukan dengan secara ritual tertentu ya. Iya. Dan pernah nggak sih dari tim Musi Aji dan Mas Aji sendiri melakukan hal itu dan mendapatkan suatu benda, dan benda itu apa gitu? Dulu sebelum corona Sebelum corona itu pernah di daerah pas waktu bubakan pendakian Gunung Kembang, pendakian Gunung Kembang. ya, di daerah Bedakah itu. Data. Apa yang Mas Aji dapat? Di sana menemukan peninggalan sebuah keris. Keris. Ya. Kerisnya tuh wujudnya maksudnya keris biasa atau keris kecil atau Keris biasa besar. besar? Dan Era masih zaman era Kabudan. Merinding. nama kerisnya itu apa? Karena keris ada nama-namanya tuh. Ya. Kalau dulu itu dapatnya Blarak Sineret Blarak Sineret. Dan itu dapatnya di mana? di puncak Gunung Kembang ini. Puncak Gunung Gunung Kembang. Kembang. Dan misalnya kan kita kalau mau ibaratnya masuk ke rumah orang kan harus assalamualaikum gitu kan. Dan misal nih Mas Haji mau ambil barang, dan di situ kan pasti ada negosiasi kan. Ya. Dan misal yang punya barang itu tidak memperbolehkan, kita bisa paksa ambil nggak itu Mas? Kalau paksa itu sebenarnya bisa-bisa saja. Tapi kalau kalau tarik paksa itu barang biasanya catri. Tapi kalau kita Catri itu rusak lah. rusak ya, barangnya rusak. Ya. Tapi kalau dengan keluhan nuwun, dengan permisi itu biasanya lancar-lancar. Lancar-lancar saja. Karena kalau nggak izin kita gampangnya kita merebut soalnya ya. Dan kalau misal nih kita maksa, nggak diperbolehkan nggak apa-apa lah, tak paksa ambil aja gitu misalnya, itu ada resiko tersendiri nggak Mas? Kalau masalah resiko itu ada dua versinya. Gimana? Versi pertama itu berupa barang atau benda-benda pusaka, itu ada dua versi, ada peninggalan sama jin. Ya, kalau masalah untuk peninggalan, kalau resiko itu hanya satu, gagal. Ya. Tapi kalau versi jin, udah kemasukan jin, itu resiko itu berbagai, udah
banyak resiko. Pokoknya resikonya banyak ya. Jadi kalau emang mau seperti itu kita harus benar-benar mental kita harus disiapin dulu, dan kita tidak sembarangan bisa maksudnya bisa ambil barang apapun semau kita gitu. Intinya itu kalau kita mau terjun ke dunia halus, kita harus halus dulu. Jadi kita halus dulu tuh dalam artian kita mempersiapkan diri ya. Bahasa Jawane niku sapa wonge sing arep mlebu barang kalusan ya kudu alus nih. Alus dalam arti lahir batine. Suci. Bersih lah cara. Bersih. Iya sih, dan percaya sih kalau misalkan hal-hal seperti itu tuh memang ada, walaupun tidak masuk di logika ya. Kita mau ya ibaratnya seperti itu juga kan ciptaan dari yang Maha Kuasa kan. Kalau benda-benda seperti itu kan hanya perwujudan dari jin. Jin, iya. Yang fungsinya biasanya itu jin itu kan hakikatnya memutarbalikkan pikiran manusia, Iya sih. memencengkan akidah manusia. Kalau jin sudah berbentuk seperti benda-benda seperti itu, biasanya kan akhirnya manusia itu memundi-mundi barang tersebut. Akhirnya jinnya tertawa, dia udah menang. Dalam arti menang, dia udah menggoyahkan akidah manusia. Tapi beda lagi kalau seperti benda-benda pusaka yang peninggalan leluhur. Biasanya itu hal-hal, kan kalau zaman dulu membuat sebuah keris aja ribet lah. Iya sih. Ada upacaranya sendiri, ada prihatinnya sendiri, ada perlakuan-perlakuan khusus yang harus disiapkan untuk membuat keris itu tersebut. Dan orang yang membuat pun bukan orang sembarangan, harus memang mempunyai ilmu yang tinggi. Akhirnya hasil karyanya pun memiliki energi positif. Pada ibaratnya kalau yang jin itu sebenarnya mudah memperdayai pikiran manusia. Nah, gue penasaran nih. Sebenarnya gue mau tanya banget. Kita kan misal nih dari tim Aji atau Mas Aji sendiri katakanlah menarik suatu barangnya. Nah, barang itu tuh terlihat enggak sih sebenarnya? Atau cuman perasaan kita ada barang gitu doang? Kalau barang masih tersimpan di alam gaib itu enggak terlihat, hanya terasa energi. Energinya itu biasanya itu panas lah. Energi panas tersebut biasanya juga ada jin. Kalau ada jin itu hanya perwujudan dari jin, Mas. Kalau udah kedeteksi energinya biasanya berupa barang. Perwujudan jin menjadi barang. Ibaratnya seperti itu, dan hebat juga sih, maksudnya kita mau percaya nggak percaya. Gue mau tanya lagi nih, proses ambilnya loh. Gue pernah proses ambilnya. Kita kan misal nih, kita udah merasakan nih di sana ada jin lah, ada jin, dan itu perwujudan dari suatu barangnya, ataupun barang itu perwujudan dari jinnya. Kita udah merasakan ada nih di sana nih, di suatu tempat ada nih. Nah, untuk proses ngambilnya itu kita setelah kita ritual nih mau ngambil barangnya, kita mau ambil, prosesnya gimana? Kita langsung ambil gitu aja atau gimana? Prosesnya kan biasanya sudah ada komunikasi dengan yang penunggu sana, yang punya rumah. Setelah kita berkomunikasi, kita ngambil barangnya gimana? Maksudnya kan itu dulu tadinya nggak kelihatan itu kan? Banyak versi ya. Kalau mengambil secara gaib itu banyak versi. Ada yang memang barang tersebut sudah memang ingin ikut kita, dan kita harus mengambilnya pun ada upacara tertentu. Dan kalau tidak, kalau peninggalan itu biasanya ditemukan, diambil itu secara tidak sengaja, itu kebanyakan secara tidak sengaja ataupun disengaja. Contohnya mencari dengan alat-alat metal detektor itu bisa terdeteksi. Nah, kalau mau pakai ilmu pun bisa, tapi benda-benda yang tentu yang dalam arti benda-benda peninggalan yang mengandung energi positif itu. Nah, dan yang gua penasaran ini gini, kan tadinya nih, misal nih kita mau ambil nih, misal gua mau ambil ini barang ya, misalnya ini barang di sini. Tadinya kan nggak kelihatan nih bentuk gaib kan. Nah, kita mau ambil, kita udah negosiasi dan kita udah minta izin juga.
ambilnya itu barang tiba-tiba kelihatan di sini atau gimana? Biasanya kita harus membuka tabir. Membuat tabir. Ya, buka tabir. Biasanya kan ada tabir gaibnya. Tabir itu apa ya maksudnya? Tabir itu kan dari alam gaib ditarik ke alam nyata. Oh, ibaratnya membuka jalan dulu ya, membuka jalan dulu. Jadi berarti kita yang masuk ke sana terus kita ambil bawa ke alam sini gitu. Iya. Oh. Jadi gitu. Proses pengambilan barang itu semudah yang kita pikirkan ternyata ya. Anjay. Tapi capek nggak sih kalau kita berhubungan dengan hal seperti itu? Kalau capek itu dibilang capek sih capek. Energinya berkurang gitu. Ya, berkurang. Tapi kalau diambil segi positifnya, kita hanya mencari dan mengagumkan ciptaan Gusti Allah. Iya, iya sih. Benar. Walaupun kita percaya akan hal itu ada di dunia, kita percaya bukan berarti kita memuji ataupun menduakan Tuhan kita. Kita tetap memprioritaskan Tuhan kita. Nggak ada yang lebih kuat, nggak ada yang lebih tinggi dibanding Tuhan. Karena segala sesuatu di dunia ini yang menciptakan Tuhan, tapi Tuhan itu bisa melalui jembatan sebagai manusia. Iya kan? Dan kita kan ada agenda nih. Kita barusan udah ngomong ada agenda ke sana nih. Udah ada agenda ke bagaimana Sanggerahan ya. Ya. Sebelum kita ke sana nih, gua mau tanya dulu, maksudnya Memastikan jangan sampai nanti tim gua di sana ada apa-apa gitu loh. Jadi gua mau tanya tuh demi keamanan tim gua juga nih. Tata cara ataupun tata krama yang perlu dilewatin ketika ataupun kita lagi di sana gitu. Tata cara ataupun tata krama yang perlu kita lakuin itu apa sih biar kita nggak disangka buruk di sana gitu loh. Yang pertama itu yang jelas minta kepada Gusti Allah, Berdoa gitu ya. ya berdoa, minta keselamatan. Yang kedua itu yang jelas, yang intinya itu uluk salam. Uluk salam. Assalamualaikum. Ya, Uluk salam itu dalam artian kita assalamualaikum gitu nggak apa-apa berarti. enggak apa-apa. Ya, tergantung kepercayaan kita masing-masing juga ya. Iya. Dan misal nih kita udah sampai sana dan kita udah melakukan assalamualaikum juga. Cuman kita kan nggak tahu nih tempat-tempat yang seperti itu, yang mistis-mistis seperti itu. Kita kan nggak bisa merasakan. Nah, tapi suatu saat kita melewati tempat tersebut ataupun kita berada di tempat tersebut, tapi kita nggak sadar kalau kita tempat itu sebenarnya tempat angker gitu. Dan karena kita nggak tahu, kita kan nggak assalamualaikum juga, nggak berdoa juga mungkin ya. Cara mengantisipasi adanya hal tersebut gimana? Agar kita nggak diganggu gitu. Yang penting kita pikiran itu positif. Berpikiran positif. Ya, hati tenang, Yakin ya. yakin, banyak zikir. Banyak dia. Dan nggak melakukan hal negatif juga ya, dimanapun kita berada ya. Tuh dengerin. Kurangi berkelakuan negatif katakanlah ya. Siapa tahu lu ada di tempat yang lagi angker mistis, lu di tempat tersebut dan lu nggak sadar. Karena gawatnya kan kita nggak lihat sana, tapi sana lihat Nah kita. itu Kan ini ya mas, maksudnya gini, saya penasaran nih, serius penasaran. Maksudnya misal kita pergi ke satu lokasi dan yang beda alam sama kita tuh ada yang tertarik sama kita dan mau ikut sama kita gitu. Itu bisa nggak mas? Maksudnya jin ataupun setan ataupun apalah itu dan dalam artian itu mau ikut sama kita gitu. Sedangkan kita nggak tahu kalau dia pengen ikut sama kita. Oh, itu banyak hal yang banyak kejadian yang seperti itu. Itu ciri-ciri orang yang kurang, ibaratnya itu kurang mendekatkan diri kepada yang Ibaratnya imannya masih kurang. Berarti kalau orang-orang seperti itu emang benar-benar fix imannya kurang atau kita lu kan barusan tanya ada makhluk halus ataupun jin yang tertarik sama kita kan. Berarti kalau ada kejadian seperti itu udah fix nih kita berarti imannya kurang. Kita perlu perbaiki diri gitu. sebenarnya gini. Kalau masalah iman kan takarannya itu di diri kita masing-masing. Iya. Tapi kalau masalah jin itu kan tergantung kita gimana caranya kita mengolah situasi tersebut. Contohnya kalau ada jin mau ikut kita, kenapa harus jin? Iya sih. Dan misal yang diikuti itu orang yang nggak tahu gitu loh, yang nggak bisa lihat hal seperti itu, nggak tahu apa-apa hal seperti itu, dan jin itu secara tidak langsung udah ikut sama kita gitu. Padahal kan hakikatnya itu setiap manusia itu punya jin. Jin yang paling bahaya, jin yang paling berat, jin yang nggak bisa musnah.
itu di diri kita masing-masing itu ada yang namanya jin khorin. Iya. Kalau di kalau di Jawanya itu kan kakang kawah di hari-hari. Itu yang memang tugasnya itu membelok-belokkan, Memperdayai iman manusia ya. Jadi dengerin tuh, gue suka nih. Jin terberat, jin terberat ya. Jin terberat tuh sebenarnya ada dalam diri Kita sendiri. Dan jujur dari tadi kita ngomongin itu, saya secara tidak langsung merinding sendiri, sumpah. Nah, menurut ini, katanya nih, gak apa-apa ya. Menurut dari Mas Aji sendiri di daerah mungkin di studio kita tercinta ini ada sesuatu nggak? kalau sesuatu itu banyak. Ya maksudnya yang itu gaib gitu maksudnya ada nggak? Ada. Karena setiap ruangan, setiap tempat, setiap sudut itu pasti mengandung jin. Tergantung kita mengolah pikiran kita masing-masing. Karena sebenarnya itu kan jin kan nggak kelihatan. Tapi dengan tajamnya penglihatan kita, dengan tajamnya indera penglihatan kita dan feeling kita itu bisa memunculkan sebuah jin. Jin dalam arti argumen diri pribadi. Diri kita masing-masing ya. Dan kalau misal di studio ini kan katanya selalu ada ya. Itu maksudnya ngikutin atau emang ada di sini atau merinding. Sumpah merinding. Kalau masa itu tuh kayaknya sudah lama. Menurut Mas Aji sendiri, ya emang kita kan kalau untuk hal tersebut tergantung pikiran kita, sudut pandang kita ya. Kalau menurut sudut pandang Mas Aji nih, di sini tuh ada suatu sosok ataupun apa, ada nggak? Atau ngikutin kita atau gimana gitu. Itu ada. Batu lentek ya, mesti silang lo bikin. Oh yes, berapa paus nih? Paus dan dirgen di sini. Langsung aja nih, gua mau tanya serius nih. Jadi yang di sini mungkin ya emang sudut pandang tuh beda-beda dan mungkin ada sugesti juga. Tapi dari sudut pandang Mas Aji sendiri di sini tuh ada suatu sosok itu ada apa nggak di studio kita ini? Atau ngikutin gitu atau ngapain karena kalau suatu sosok dalam arti jin itu ada. Di sini ada. Di sini ada. Kira-kira bisa digambarin nggak nih seperti apa gitu? Ada sosok seperti orang tua. Orang tua? Ya, orang tua. Kalau dulu di atas sini kan ada pohon bambu. Wah benar. Pohon bambu itu ada kayak seperti sosok pocong. Di atas pohon bambu di atas rumah ini loh. Ya. Ada sosok pocong. Ya. Di studio ini ada sosok orang tua. Ya. itu maksudnya baik atau Baik dan buruknya itu semua tergantung niatan kita ya. kembali ke diri kita masing-masing. Tapi ada berpotensi mengganggu kita apa enggak? Kita kalau walaupun kita suatu saat ada kesalahan gitu. Hakikatnya itu yang namanya jin itu kan mengganggu. Iya. Lu hati-hati di sini. Nggak ada jin yang nggak mengganggu. Semua jin Lu hati-hati bro di sini bro, serius. Lu udah dengar sendiri dari pakarnya loh. Dia ada sosok orang tua. Di studio kita tercinta ternyata ada sosok orang tua. Anjir. Maaf bah, gua nggak tahu. Maaf dimanapun. Dan untuk kita kan nggak tahu nih, baru aja tahu dari sosok Mas. Bentar gua mau tanya. Itu tuh apa dari tadi dibikin rokok atau apa gimana tuh? ciri khas wong Wonosobo. Oh, ciri khas orang Wonosobo. Itu kalau nggak salah namanya ini ya, apa ngelinting. Dari barusan yang dikatakan di sini ada sosok orang tua. Itu caranya buat kita berdua mau menghormati dan caranya menghormati gimana? Caranya menghormati, kita harus bersikap baik ke sesama kita dulu. Menghormati dalam arti kita harus menghormati ke orang sekeliling kita dulu. Insya Allah nantinya juga akan menghormati sosok seperti itu.
belajar dari menghormati orang lain dulu ya, orang terdekat dulu. Karena dimanapun kita berada juga kalau hal-hal yang gaib, yang mistis, ya tetap kita harus yang nomor satu adalah sopan santun ataupun attitude kita. Dan ini pure gua baru tahu serius kalau ternyata di studio ini ada sosok orang tua, dan gua juga mau tahu tempatnya di mana, karena nanti kalau gua tahu gua udah sugesti, gua udah terpusat ke tempat itu gitu, gua emang nggak mau tahu. Tapi di sini ada. Oke lah, jadi kita bisa ke sana nanti ya, Bisa. lanjut ke tempat yang tadi kita katakan yang Sanggrahan itu. Kita mau membuktikan seberapa besar energi di sana, dan kita nggak ada niatan buruk atau apapun, karena kita mau sekedar mengeksplor tempat tersebut dan merasakan energi yang ada di sana. Kita sekedar mau jalan-jalan dan untuk mengedukasi kalian semua bahwa tempat-tempat seperti itu ada gitu loh. Nggak setiap tempat itu ada yang mungkin energinya berbeda, lebih besar ataupun energinya katakanlah kecil gitu. Ada tempat-tempat seperti itu. Jadi perbanyakinlah berbuat hal yang positif, karena siapa tahu kalian berbuat negatif di tempat yang salah itu kan resikonya nggak main-main gitu maksudnya. Dimanapun Anda berada, sopan santun adalah yang pertama. Nah, sedangkan pertama kali merasakan, loh, aku tuh bisa kayak gini gitu. Gimana dulunya gitu? Kalau dulunya ya berjalan apa adanya kayak gini. Tiba-tiba pernah lihat sesuatu terus di asas kalian gitu ya. Saking terbiasanya mungkin, Dulu terbiasa lihat seperti itu gitu. Peka. Oh, udah peka dulu, udah sering lihat kayak gitu, terus diasah sekalian. Nah, jadi seperti ini. Udah berapa tahun Mas kalau boleh tahu? Udah hampir 25 tahunan. 25 tahunan mempelajari hal seperti ini. Gila. Nih tonton channelnya si Aji ini. Di sana banyak banget pengalaman mengenai wisata malam dan tempat-tempat bersejarah tuh banyak banget yang ditampilkan di konten channel si Aji. Oke lah, mungkin sekian dari wawancara gua sama temen dari Usi Aji, Mas Ajinya sendiri. Untuk selanjutnya mungkin kita bakal sama Mas Aji lagi untuk mengeksplor tempat di Sanggrahan. Kita nanti dari tim si Aji juga mungkin bisa menjelaskan apa aja yang ada di sana dan tragedi sejarah apa aja yang pernah terjadi di sana. Dan kita di sana juga nggak sendiri. Kalau kita sendiri juga pastinya kita belum berani, bro. Kita mungkin bawa tim dari si Aji dan tim gua. Mungkin ada saran atau apa mau disampaikan? Ya, saran buat penonton gua. Kalau saran itu, jin, setan yang paling bahaya itu adalah diri kita sendiri. Jadi kalau diri kita bisa mengendalikan diri kita sendiri, itu jempol lah. Nah, tepuk tangan dong. Jin paling hebat adalah jin yang ada di diri kita sendiri. Kalau kita sudah bisa mengendalikan itu, kita bisa dikatakan adalah kita orang yang bisa dikasih jempol. Halus tuh dalam artian suci. Ya. Wih, thank you ya Mas Aji. Besok-besok kita collab lagi untuk konten kedua yang mau ke Sanggrahan ya Mas Aji. Siap. Dan secepatnya ya kalau bisa ya kita nanti kita juga langsung upload lagi untuk konten selanjutnya. Dan thank you juga, maaf tadi temennya sampai harus kesini dulu, ya, ada acara bela-belain kesini jauh-jauh juga, dan pokoknya terima kasih banget udah mau datang. Dan gua minta maaf karena mengganggu waktunya juga. Seorang Mas Aji ini kan banyak urusan juga, banyak yang meminta tolong juga, dan gua benar-benar terima kasih banget udah mau datang ke sini, dan gua merasa terhormati gitu loh dengan sosok Mas Aji mau datang ke sini. Dan mungkin cukup sekian lah video gua kali ini mengulik tentang hal itu. Terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe, and thank you. Bye bye. Subscribe juga channel si Aji, oke? Oke. Terima kasih, bye bye.